Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Di luar sana akan ada banyak orang yang mengatakan demikian. Tetapi satu kali saya mau katakan dari hati saya yang paling dalam, akan ada tangisan yang sangat memilukan hati, tapi sudah terlambat. Sebelum tangisan memilukan yang tidak terkatakan itu datang kepada yang tidak percaya, saya mengundang Anda untuk percaya kepada Yesus Kristus, karena hanya Dia yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku." Puji nama Tuhan dan selamat pagi, selamat kita berkarya, dan kiranya kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman menyertai kita semuanya dalam nama Yesus. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang senantiasa menyatakan kekuatan bagi kami murid-murid-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membaca Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriaklah karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepada berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." 33. Dan orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau adalah Anak Allah." Puji nama Tuhan. Tema kita adalah indahnya hidup menjadi murid Tuhan. Ya, Tuhan Yesus Kristus. Jadi mengapa saya katakan indahnya hidup menjadi murid Kristus? Karena spesial. Ya, sebagai murid-murid Kristus, kita dibuat Tuhan itu spesial di hadapannya. Dan kita belajar dari para murid-murid bagaimana, karena firman Allah katakan, murid-murid selalu diingat oleh Yesus. Bayangkan mereka disuruh pergi, ya, disuruh pergi, lalu menaiki perahu, dia sendiri tinggal untuk berdoa. Jadi ketika mereka sedang menghadapi badai dan Tuhan datang, karena Tuhan ingat bahwa ada murid-muridnya yang sedang berada di situ. Nanti sore saya akan menunjukkan ke mahakuasaan Yesus Kristus. Tetapi hari ini, pagi ini saya mau katakan mengapa kita sangat istimewa di hadapan Tuhan, karena kita ini muridnya. Dan sebagaimana tema kita, indahnya hidup menjadi murid Kristus. Karena yang pertama, diingat oleh Tuhan. Jadi kalau engkau mengalami situasi sulit, jangan menyerah, datang kepada Tuhan. Yang kedua, firman Allah katakan selalu dilawati oleh Tuhan. Jadi orang yang dilawat itu berarti akan mendapatkan pertolongan. Orang yang dilawat itu akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dan murid-murid yang percaya kepada Yesus, ketika mereka sedang mengalami apapun, kalau Anda sedang mengalami masa-masa sulit saat ini, ingat, Tuhan bersedia untuk melawan engkau. Pertanyaan saya, adakah ketaatan itu, adakah kesetiaan itu tetap berada dalam kehidupan kita? Adakah tetap kita melakukan kehendak Tuhan? Adakah kita tetap hidup menyenangkan Tuhan walaupun dalam situasi yang sulit? Saya mau katakan indahnya hidup menjadi murid Tuhan, karena engkau akan dilawat oleh Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, kata firman Allah, itu Anda bisa baca dari ayat 5 sampai 29. Ya, demi 27. Selalu dipegang oleh Tuhan.
Jadi kalau engkau mau tenggelam seperti Petrus mau tenggelam, tangannya diangkat. Jadi selalu murid itu, mengapa saya katakan tadi indahnya hidup bersama dengan Tuhan, Allah sangat care terhadap engkau. Kalau engkau mau jatuh, dia pegang tanganmu supaya engkau jangan jatuh. Itu sebabnya 7 kali orang benar jatuh, tetapi tidak akan dibiarkan tergeletak. Tapi kalau orang fasik sekali jatuh, tidak akan pernah bisa bangun. Karena apa? Tidak ada kekuatan mereka untuk bisa bangun. Tapi kalau engkau, Allah akan senantiasa mengingatkan, akan membangun hidupmu, supaya engkau bangkit dari keterpurukan itu. Jadi, indahnya hidup bersama dengan Tuhan itu bukan hanya sekedar kata-kata. Dari sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan sangat care terhadap para murid, bagaimana mereka menghadapi badai kehidupan ini, dan bagaimana mereka menghadapi badai yang sungguh-sungguh. Tuhan senantiasa ada di sana untuk mengingat mereka, untuk melawat mereka, untuk menolong mereka. Dan yang terakhir kata firman Allah adalah selalu disertai oleh Tuhan. Haleluya. Jadi aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ya. Jadi kalau Tuhan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman, seharusnya kita orang-orang yang percaya harus tetap berpegang pada kebenaran itu. Jadi kalau dia menyertai engkau sampai kesudahan zaman, apakah engkau dibiarkan ketika engkau menghadapi persoalan? Seorang ayah saja tidak akan membiarkan anaknya yang dalam keadaan susah payah, ketika dia tahu, pastilah dia tolong. Apalagi bapamu, matanya tidak pernah tertidur, ya, tidak terlelap. Dia senantiasa menyertai, selalu menyertai murid-muridnya, termasuk saya dan saudara, karena kita percaya kepada Tuhan. Jadi saya mau katakan kepada kita, jangan oleh karena kesusahanmu, jangan oleh karena keadaanmu yang susah itu akan membuat engkau terlepas dari pantauan Tuhan, karena engkau menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan itu adalah Allah yang menyertai engkau dalam keadaan apapun engkau. Ya, jadi kita sebagai orang percaya mesti katakan, Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita untuk senantiasa ada di dalam kehidupan ini. Dan ingatlah bahwa Allah yang hidup itu, Allah yang besar itu akan senantiasa menyertai, bukan hanya sekedar menyertai lalu membiarkan engkau, bukan. Tetapi dia akan melakukan pertolongan yang sejati. Itu sebabnya saya katakan indahnya hidup sebagai murid Tuhan itu bukan sekedar kata-kata. Engkau ada dalam pantauan Allah senantiasa. Ketika engkau suka, dia senang. Ketika engkau susah, dia turun tangan. Haleluya. Ketika engkau memiliki utang-utang, mungkin Tuhan buka perbendaharaannya, atau Tuhan gerakkan seseorang untuk memberkati Anda, atau Tuhan lakukan sesuatu memberkati apa yang kau kerjakan dan lain sebagainya. Yang penting saya mau katakan, ketaatan kita kepada Tuhan tidak boleh tergeserkan oleh situasi dan kondisi. Seperti murid-murid ketika mereka mengalami ini, mereka tidak datang kepada siapa-siapa walaupun mereka salah menduga. Ya, bayangkan Tuhan Yesus itu dikatakan hantu. Jadi kalau Tuhan itu dikatakan hantu, ya itu menjadi masalah. Itu mereka salah menduga, tetapi ini aku. Dia Allah yang menyertai, dia Allah yang menolong, dia Allah yang menyatakan mujizat dan pertolongannya bagi setiap kita. Dan nikmati kasih dan kuasanya, nikmati hidup, nikmati indahnya hidup sebagai atau menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saya bangga menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Dan murid itu harus selalu belajar dan bersandar kepada guru. Ketika guru kita mengatakan A, kita lakukan A. Ketika dia katakan B, kita lakukan B. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera daripada Tuhan menyertai kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa menyertai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Kami percaya indahnya menjadi murid Tuhan Yesus Kristus bukan hanya sekedar kata-kata. Tapi bagi kami yang taat sungguh kepada Tuhan, kami akan menikmati
kasih dan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus tetap memberikan kekuatan, firman Allah tetap ada di hati kita. Mantap, mantap, mantap.